Kira-kira apa sih tugasnya bea cukai yang kamu tahu? Memungut bea cukai rokok atau pajak impor? Ternyata tugas bea cukai nggak hanya itu loh. Terus apa dong? Nah, simak terus video ini ya. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki 4 fungsi pokok yang biasa disingkat RCTI. Apa saja? Yang pertama ada fungsi revenue collector, yaitu menghimpun pendapatan negara. Yang kedua ada community protector, melindungi masyarakat. Yang ketiga ada trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Dan yang terakhir ada industrial assistance, untuk mendukung industri dalam negeri. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada fungsi yang ketiga, yaitu trade facilitator, dan fungsi yang keempat yaitu industrial assistance. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, memberikan fasilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Nah, apa saja fasilitasnya? Simak terus video ini ya. Yang pertama ada fasilitas tidak dipungut bea masuk yang tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang masuk ke dalam daerah pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut keluar daerah pabean mendapat fasilitas tidak dipungut bea masuk. Kemudian, yang kedua adalah fasilitas pembebasan mutlak yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan. Apa itu pembebasan mutlak? Pembebasan mutlak di sini artinya adalah pembebasan atau peniadaan secara penuh dari kewajiban membayar bea masuk sepanjang persyaratannya dapat dipenuhi. Berikut adalah objek pembebasan mutlak bea masuk sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan. Ada 17 objek. Yang pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, buku ilmu pengetahuan, serta barang kiriman, hibah, atau hadiah untuk keperluan ibadah, untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian termasuk suku cadang yang diperlukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang contoh tidak untuk diperdagangkan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah, abur jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak selalu pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu, obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat, barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan atau pengujian, serta barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor. Berikutnya yang terakhir ada bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan penjenisan jaringan. Nah, untuk selanjutnya pembebasan relatif bea masuk pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Pembebasan relatif sendiri adalah pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu sehingga atas barang impor dapat diberikan fasilitas pembebasan atau hanya keringanan saja. Objek pembebasan relatif bea masuk ada 11, yaitu yang pertama, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, serta peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil
hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan yang telah mendapat izin, barang yang mengalami kerusakan penurunan mutu, pemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, serta barang yang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ditujukan untuk umum, barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional, barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri, barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Nah, gimana? Udah tahu kan sekarang? Barang-barang apa saja yang mendapat fasilitas tidak dipungut dan fasilitas pembebasan yang diatur di Undang-Undang Kepabeanan? Nah, ikuti terus Edu Project untuk video-video edukatif lainnya ya. Oh iya, kalian juga bisa follow Instagram @beacukayri dan @kemenku.ri untuk mengakses info kepabeanan lainnya loh. Atau bisa juga diakses melalui website resmi Bea Cukai di beacukai.go.id. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. See you! Created using Powtoon.